Soal di luar tuh ternyata 20 tahun. Ya 20. Makanya tadi ada yang bilang 20. Selamat pagi Pak, saya Pagi, Dok. Hasna, dokter yang sedang bertugas di sini dengan Bapak siapa? Adi, Dok. Bapak Adi, umurnya berapa Pak? 22 tahun, Dok. Alamatnya di mana? Di Cimahi, Dok. Agamanya apa Pak? Kristen, Dok. Pekerjaan? Wira swasta, Dok. Pendidikan terakhirnya apa Pak? D3, Dok. D3. Ya. Bapak sudah menikah? Sudah, Dok. Sudah. Bapak keluhannya apa Pak? Ini mata saya merah, Dok. Dua-duanya ya Pak? Iya, Dok. Itu sejak kapan? 5 harian, Dok. 5 harian. Biasanya sebelumnya pernah kayak gini juga nggak Pak? Pernah, Dok, tapi udah lama. Udah lama. Itu dua-duanya. Iya, Dok. Ada mata berair nggak? Iya, Dok, berair, Dok. Berair. Perih atau gatal? Enggak, Dok. Nggak ada. Penurunan penglihatan ada nggak Pak? Jadi buram-buram? Nggak, Dok. Gitu? Nggak ada. Cuman merah aja ya? Iya, Dok. Sebelum dia merah Bapak ngelakuin apa gitu Pak? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Iya, Dok. Tiba-tiba aja. Iya, Dok. Di keluarga ada yang mata merah juga nggak? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Kalau jadi ada sekret gitu ada nggak Pak? Jadi kuning-kuning atau putih-putih kayak benang gitu di matanya ada nggak? Kayak gimana itu, Dok? Misalnya jadi kayak lengket-lengket gitu. Belekan matanya. gitu, Dok? Iya, belekan. Nggak ada, Dok. Nggak ada. Nggak ada, Dok. Bangun pagi matanya jadi sulit dibuka gitu nggak ada juga? Nggak, Dok. Bapak ada riwayat alergi nggak? Kalau pagi suka bersin, Dok. Pagi suka Terus bersin. ada asma juga. Asma juga. Iya, Dok. Tapi ini baru pertama kali Pak? Saat ini pernah juga, Dok, tapi udah lama, Dok. Nggak Udah ini lama lagi. banget. Gatal nggak ada tapi apa? Ini aja, Dok, keluar air mata Keluar aja. air. Nah, Kalau rasa yang ganjal di mata? nggak ada, Dok. Nggak ada. Baiklah Pak, sekarang mungkin kita lakukan pemeriksaan dulu di Boleh, Dok. matanya. Bapak duduknya di sini. Ya. Nanti saya tunjuk. Jaraknya berapa? Pemeriksaan. Oh ini namanya. Ya, Dok. Bapak matanya ada minus nggak sebelumnya? Nggak, Dok. Nggak ada. Maksudnya pakai kacamata Iya. gitu, nggak, Dok. Ini pakai ini dulu ya Pak ya. Sebentar cuci tangan dulu. Jangan lama-lama. Nanti Bapak sebutin ya Pak huruf yang saya tunjuk. Iya, Dok. Ini apa Pak? Dok. Ini, F, ini, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, Z, D, D, E, F, P, O, P, E, C. sebelah lagi ya Pak. Oke, sebelahnya 20 juga. Nggak apa-apa. Kesini. Ya, Dok. Bapak ya, coba lihat lurus ke sana. Sebentar
PIO-nya dok. Palpebra superiornya ada kelainan nggak dok? Inferior? Salah. Udah. Gerak bola matanya belum. Nanti ikutin gerakan ini ya Pak ya. Ya dok. Kalau saya sini ikutin, tapi kepalanya lurus ke depan, Ya, matanya dok. aja yang ke sana. Versi normal, duksi normal. Harusnya sebelah mata. Normal, duksi normal. Ya. Maaf ya Pak ya, Ya, dok. di balik bola matanya Nggak usah dia versi kanan, aku cari apa aja. konjungtivanya ada cobblestone atau enggak, terus konjungtiva superior, ya. Tarsal, Oke, terus apa lagi? Apa lagi? ada hiperemis atau enggak? Apa? Hiperemis. Oke, terus apa lagi? Konjungtiva bulbarnya ada hiperemis atau enggak? Setelah itu di korneanya jernih atau enggak, COA-nya dangkal, normal atau dalam, irisnya normal atau tidak, ada siniki atau tidak, pupilnya, refleks pupilnya normal atau tidak, terus fundoskopi. Oke, refleks cahaya kita periksa. Apa ya? Enggak tahu. Sekarang kamu deskripsikan. Pada mata palpebra superior terdapat tarsal superior terdapat cobblestone. Ini yang superior atau superior? Superior kanan kiri. Superior kanan dan kiri. Terus pada konjungtiva bulbarnya terdapat hiperemis dengan injeksi konjungtiva. Oke, ada yang mau bantu gambarannya? Pada konjungtiva tarsal superior terdapat papil normal besar membentuk gambaran cobblestone appearance dan Itu jayan papil ya. Oke. Lalu ada pemeriksaan lain yang mau dilakukan? Fundoskopi. Oke, mencari apa fundoskopi? Refleks fundus. Dapat fundus, sana positif. Diameter optik dis juga enggak tahu. Kalau kamu mau periksa sih normal. Ya. Oke, kamu diagnosis batinnya apa? Konjungtivitis alergi, DD, harus pakai DD ya? Oke, kalian harus pakai DD nggak? Harus. Oke, apa DD? Apa udah pasti itu? Alergi? Konjungtivitis alergi, DD konjungtivitis viral. Viral? Ya? Oke, ada pemeriksaan ODS, Oke, ada pemeriksaan penunjang yang mau dilakukan? penunjangnya skin test. Oke, skin test boleh. Ada lagi yang lain mau bantu? DD ataupun ininya? Oke, konjungtivitis vernal boleh. Terus pemeriksaan penunjang lain? Ya? Oke, ada lagi? Oke, diagnosis kerjanya apa? Konjungtivitis alergi karena pria dewasa. Oke, terus? Karena anak ODS, Terus kamu kasih apa? kasih natrium grow. Iya. Apa? Natrium kromobeta. Apa sodium kromobeta? Sodium. Sama. Oke, itu apa? Untuk apa? Masa Stabilizer stabilizer ya. Oke, bentuknya apa? tetes mata Oke, eye drop. Berapa kali mengisinya? 4 kali sehari. 4 kali sehari. Oke, ada lagi yang mau dikasih? Antihistamin Jadi sekali boleh. selesai.
terus artifisialis Ini berapa kali reaksi? 6 kali. Oke, boleh. Terus edukasi ke pasien apa? Edukasi ini penyebab sakit matanya emang karena alergi. Bapak kan punya riwayat alergi ya, jadi emang akan sering muncul ke Bapak. Jadi setiap muncul Bapak kasih obat. Terus kalau untuk mencegah munculnya itu sebenarnya hindari faktor pencetus, misalnya kalau dingin atau kayak gitu Pak. Oh iya dok. Oke, udah. Ada yang mau tambahin lagi nggak? Udah? Cukup? Oke. Sekarang ini, anamnesa tadi ada yang mau tambahin nggak? Ada yang kurang? Oke. Ya. Jadi kalau mata khususnya biasanya anamnesa yang utama kalau nggak merah, buram. Misalnya pasiennya oke, sakit mata bisa apa, bisa buram atau bisa merah, kita nggak tahu. Merah ada atau tidak, buram ada atau tidak. Jadi apakah merah disertai buram atau tidak, ataupun buram disertai merah atau tidak. Nah, karena itu pasti akan menjadi yang berbeda. Kalau merah berapa lama, terus disertai kotoran ada atau tidak, sekretnya bentuknya gimana, lalu gatal atau tidak, berair atau tidak, lalu nyeri atau tidak. Terus buram, apakah ada riwayat kacamata atau tidak, lalu penyakit sebelumnya bagaimana, apakah pernah berulang atau tidak, riwayat alergi, jangan lupa riwayat keluarga harus ditanyakan, apalagi kalau misalnya punya alergi. Lalu sistemik, gangguan sistemik bagaimana, setuju ditanyain trauma ada atau enggak. Terus lalu kalau merah gini ada riwayat kontak atau tidak dengan penderita mata merah lainnya ya. Jadi kamu gimana bisa pasti itu alergi kalau kita nggak tahu memang ada kontak atau tidak pertama itu. Lalu anamnesa semua kalian harus dapatkan karena poinnya bisa di situ. Yang kedua adalah di pemeriksaan fisik, kalian waktunya hanya 15 menit, jadi harus benar-benar terstruktur pemeriksaannya. Oke, pertama kali adalah pemeriksaan fisiknya adalah pemeriksaan visus itu jaraknya 6 meter. Nah, karena pasiennya merah, kamu nggak usah pakai trial frame karena itu akan kontaminasi ya, kena ke pasien lain. Kamu cukup pakai tangan pasien aja, dan itu juga kan menghemat waktu. Itu mata yang sebelah kiri dulu, baru yang sebelah kanan yang ditutup. Jadi mata kanan periksa, baru mata kiri. Oke, ditutup mata kanan, lihat periksa, kamu periksa, hati-hati jangan nutupin si hurufnya. Lalu karena ini yang kita pakai Snellen chart, dia huruf itu bisa mirip satu sama lain antara F dengan P atau O dengan S atau dengan B, jadi kalian hati-hati. Lalu targetnya adalah 20/20 atau 6/6 atau 1/0 ya, jadi kita mencari mana antara 6/6 atau 20/20. Oke, kanan kiri. Lalu kalian periksanya sistematis supaya kalian nggak makan waktu, dan itu pasti akan sebentar kalau pemeriksaan mata. Oke, saya minta siapa? Oke, iya. Kalian bilang pemeriksaan pertama pasti adalah Hesberg test. Maaf Pak, Hesberg test bapaknya suruh lihat ke center, kita lihat refleks cahayanya. Jadi kalian bilang saya lakukan pemeriksaan Hesberg test untuk melihat posisi bola mata bagaimana gitu. Lalu yang kedua adalah gerakan bola mata. Gerakan bola mata ada dua, versi sama duksi. Kalian sebenarnya nggak masalah mau yang versi atau yang duksi, tapi kalau menurut saya sebaiknya sih yang versi aja supaya kalian bisa langsung lihat kedua bola mata gerakannya. Jadi ikutin, nanti kalian bilang saya lakukan pemeriksaan gerak bola mata versi, kesan bagaimana, duksi bagaimana, tapi versi aja yang udah yang kalian periksa. Karena kalau begitu kalian versi udah bagus, duksi nggak perlu sebenarnya. Lalu pemeriksaan apa? Yang ketiga, lapang pandang. Ya, lapang pandang satu mata kalian periksa, kalian bilang saya lakukan pemeriksaan lapang pandang dengan konfrontasi bagaimana. Jadi semua pemeriksaan harus kalian bilang apa yang kalian lakukan dan apa yang mau kalian dapat. Kalau kalian cuma periksa nggak bilang, kita juga bingung pasti apa yang mau kalian minta. Oke, lalu bapaknya lirik ke bawah, periksa TIO. Oke, TIO dengan palpasi bagaimana. Lalu lebih gampang sih langsung periksa refleks cahaya.
bapaknya lihat lurus ke depan, periksa refleks cahaya. Dan yang terakhir adalah sebenarnya satu kelompok itu pemeriksaan apa? Segmen anterior. Kamu harus pakai ini, ya. Semua bisa ya pakai loop ya. Dibuka untuk dilonggarin, kencangin, terus pemeriksa. Lalu kalian bilang, saya mau periksa segmen anterior dari mulai palpebra, terus apa lagi? Konjungtiva tarsa, konjungtiva bulbi, kornea, COA, iris, pupil, lalu lensa. Bagaimana gitu. Nah, begitu kalian kalian cari apakah palpebra begini, apakah ada edem atau hiperemis, ada enggak. Seperti tadi, tanya aja ada apa. Lalu ini kalau dikasih foto, kalian deskripsikan. Ini dari konjungtiva tarsa, dari gambar ini kesan adalah, ini adalah papil ini giant papil namanya. Adalah giant papil dengan gambaran hiperemis. Lalu pada konjungtiva, konjungtiva bulbi, kesan injeksi konjungtiva. Lalu kornea, kesan jernih, COA, ini sulit dinilai karena 2 dimensi. Jadi mungkin ditanyakan lagi, ini kesannya sedang atau tidak. Lalu pupil, ini kan gambarannya kesan bulat, refleks cahaya tadi sudah dilakukan. Refleks cahayanya positif misalnya. Lensa kesan jernih, ya. Lalu diagnosis bandingnya apa? Semua diagnosis banding masih akan dimasukkan karena masih diagnosis banding, tapi sudah bisa kamu coret untuk kamu menentukan diagnosis kerja. Jadi walaupun kamu diagnosis kerjanya udah tahu misalnya konjungtivitis, alergi menurut kamu, tapi kan tetap aja diagnosis bandingnya adalah vernal, lalu viral ataupun bakteri, itu masih memungkinkan, ya. Pemeriksaan penunjangnya skin test, oke, dilakukan untuk lihat alergi. Lalu kalau memang dia ada sekret, tadi kan harus dilihat dari situ. Kalau memang ada sekret bisa dilakukan aku sekret, ya. Aku sekret dengan gram, ada apa? Karena takutnya apakah bakteri, kan masih dedenya dengan konjungtivitis bakteri, gitu. Aku sekret. Lalu apalagi? Kalau yang viral, nanti kan bisa kita coret dari misalnya tidak ada kontak ataupun jenisnya, ya kan dia bukan folikel tapi papil. Lalu bakteri bisa kita coret kalau tidak ada sekret misalnya. Nanti baru diagnosis kerjanya kamu cenderung ke apa? Konjungtivitis alergi, ya, karena usianya sudah mulai udah dewasa. Kalau vernal pada usia yang lebih muda. Jadi kamu bilang, saya diagnosa kerja dengan konjungtivitis alergi karena dari anamnesa ini yang kamu dapat, lalu pemeriksaan fisik ini, pemeriksaan penunjang kamu lakukan ini, saya skin test, kayak gitu. Lalu yang terapinya yang diberikan 7 stabilizer, eye drop 4 kali kanan kiri, lalu artificial tears. Edukasi, ada yang mau ditambahin nggak? Memang dia kemungkinan berulang ada. Lalu hindarin faktor alergen. Lalu yang ketiga, lip hygiene sama cold compress kalau pada pasien alergi. Beda kalau pasien viral ataupun bakteri lebih nyaman pasti warm compress, ya, compress hangat. Oke, sekarang tulis resep. Udah pada bisa semua? Oke, coba kamu tuliskan resep yang tadi. Oke, sebelum pada berikan. Oke, sebenarnya nanti kalau di stasiun mata nggak akan terlalu sulit mungkin, ya, ininya, tapi kalian harus benar-benar dari anamnesa sama pemeriksaan fisik harus dapat nilai poin besar gitu. Dan nggak akan banyak, visus juga nggak mungkin visusnya yang jelek, jadi harus dilakukan. Biasanya yang keluar tuh kalau nggak hordeolum, pterygium, konjungtivitis, baik alergi, bakteri ataupun alergi bakteri, terus viral, ya. Jadi nggak mungkin dikasih yang sulit-sulit seperti uveitis ataupun ke gangguan pola mata segala macam, nggak mungkin karena waktunya hanya 15 menit, ya. Tapi harus tahu step-stepnya supaya kalian poinnya besar. Oke, dah. Oke, ini kamu bisa tulis langsung. Ganti aja eye drop. Eye drop nomor 1, 4. Jadi kita satu. Apa kamu mau kasih mana? Mata kanan atau kiri?
ADS. Ini juga artificial tools apa? Hydro. Oke, hydro. Nah, jadi GTT 1 apa? ADS. Nanti kamu jangan lupa tulis pasien juga ya, karena nanti kelengkapan pasti akan dinilai. Kan sayang kalau misalnya ini doang nggak dinilai. Oke? Itu aja ya. Oke deh. Ada yang mau tanya kan sampai sini? Enggak? Oke deh kalau gitu ya. Yuk. Oh enggak. Kasih Pak. Yuk. Semua lainnya berempat atau harus duduk yang enggak? Kalau misalnya bilang itu contoh atau kalau misalnya pasiennya misalnya masih ada keluhan ya dirujuk ke dokter mata gitu ya.